Oke, saya akan melanjutkan dengan membahas pertanyaan nomor 6 ya. Di nomor 6 ini paragrafnya tidak akan saya tampilkan karena paragrafnya terlalu panjang, ya, tapi saya akan menyebutkan pertanyaannya, yaitu pertanyaannya adalah mengenai topik dari paragraf tersebut. Sebelum kita masuk kepada jawaban dari topik untuk paragraf tersebut, mari kita lihat leading questions-nya atau pertanyaan arahannya untuk menjawabnya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk melihat topik itu kita harus melihat kepada keywords-nya. Keywords-nya itu adalah yang pertama, apakah ada teks atau kata-kata atau topik atau frasa yang selalu diulang-ulang oleh si penulis. Bagaimanakah kita mengetahuinya kalau misalkan hal itu selalu diulang-ulang oleh penulis? Tadi seperti yang saya bilang, tidak hanya kata saja yang bisa dipahami untuk mengetahui apakah hal itu diulang-ulang oleh penulis, tapi juga bisa menjadi sebuah ide yang sering diulang-ulang oleh penulis. Bagaimana caranya melihat ide yang sering diulang-ulang oleh penulis? Oke, mari saya sebutkan dulu jawabannya. Jawabannya bisa berbicara mengenai lab safety regulation, itu adalah topiknya. Apakah bisa menggunakan kata-kata lain selain dari lab safety regulation? Bisa saja. Bisa saja kita menggunakan lab safety measures atau lab safety steps atau procedures. Yang penting dia berkaitan dengan kata regulation. Dari mana kita dapat topik ini? Kita dapat topik ini adalah dari ide penulis. Ide dari penulis itu dari mana kita bisa tahu? Karena penulis menyebutkan safety measures di dalam situ. Lalu dia juga selain dari safety measures, dia juga mengulang lagi dengan mengatakan gloves atau pelindung tangan, dan yang terakhir dia mengatakan mengenai cleanliness, dan dia menyebutkannya semua itu terjadi di dalam lab. Oleh karena itu ini bisa menjadi keywords-nya, di mana dia itu menceritakan mengenai hal-hal yang dilakukan atau peraturan-peraturan atau step-step yang dilakukan untuk menjaga keamanan di dalam lab. Karena topik itu berbentuk frasa, maka susunannya bisa menjadi regulasi atau procedure atau prosedur atau langkah-langkah keamanan di dalam lab. Itu bisa menjadi topiknya. Oke, lanjut. Karena kita sudah mendapatkan topiknya lab safety regulation, apakah hal selanjutnya itu di dalam teks tersebut ada statement ideas-nya? Oke, jika dia stated berarti dia menggunakan kalimat yang ditulis secara jelas. Maksud saya yang ditulis secara jelas di sini adalah main idea itu tertulis dalam bentuk kalimat di paragraf tersebut. Nah, topiknya apa? Topiknya adalah lab safety regulation atau procedures atau step tadi yang saya sebutkan. Adik-adik tinggal pilih saja katanya yang mana. Lalu, apakah kalimat tersebut stated atau dituliskan secara jelas di dalam paragraf tersebut? Atau kata-kata yang berkaitan dengan lab safety regulation ini ada tidak dituliskan secara jelas? Tentu tidak ada ya, tidak ada yang mengatakan mengenai regulations of safetyness in lab, nggak ada. Dia hanya menyebutkan several points. It only mentions several points of regulation. Dia hanya menyebutkan poin-poin dari regulasi itu di dalam teks tersebut. Sementara dia tidak menyebutkan step secara gamblang bahwa ada beberapa safety regulation yang harus diikuti di dalam lab-nya itu. Dia tidak menyebutkan secara langsung. Mari kita lihat. Oke, di paragraf 1 dia menyebutkan salah satu kalimatnya, dia menyebutkan adalah your lab should have the rules and safety measures available plus your instructor will go over them with you. Oke, dia hanya membahas mengenai
sebuah lab itu harus punya rules atau peraturan dan safety measures yang harusnya ada, dan instrukturmu bisa melihatnya atau go over them, itu seperti menceknya lah, seperti itu ya. Oke. Jadi poin pertamanya itu setiap lab itu harus punya printed atau stated list of safety regulation. Apakah dia itu idenya dari paragraf 1 ini mencakup ke bawah semuanya? Tidak. Yang di paragraf 1 dia hanya menceritakan mengenai list atau safety measures yang harus ada untuk setiap lab untuk menjaga safety regulation-nya. Paragraf kedua, dia menyebutkan mengenai salah satu kalimatnya ya. You also must wear safety goggles and gloves. Dia menyebutkan mengenai protection atau safety goggles and gloves yang harus ada untuk melindungi orang-orang yang berada di lab. Nah, dia hanya menyebutkan mengenai poin lain yang mana menyebutkan mengenai safety protection in lab. Berarti ini poin pertama yang dia sebutkan, sementara ini adalah poin kedua yang dia sebutkan. Oke, bagaimana dengan paragraf 3? Apakah dia menyebutkan main idea atau summary dari idenya si writer secara keseluruhan mengenai lab safety regulation? Tidak juga. Di paragraf ketiga, dia hanya menyebutkan mengenai keep your station clean and tend to any pills immediately unless they pose a breathing hazard. Nah, berarti dia hanya menekankan kepada poin lain di mana harus ada beberapa tindakan proteksi yang harus dilakukan di lab tersebut. Poin pertama dia menyebutkan lab tersebut harus mempunyai printed atau stated list of safety regulation. Salah satu step kedua itu adalah safety protection itu harus ada di lab, dan yang ketiga itu adalah tindakan untuk protection yang ada di lab. Jadi otomatis apakah teks tersebut punya main idea yang ditulis secara gamblang atau terlihat oleh pembaca ketika membacanya? Ya tidak ya, dia hanya menyebutkan points of regulation itu sendiri di dalam lab. Oke, lanjut. So, does it have stated main idea? Sudah saya jawab tadi ya, jawabannya no. Oke. Jika begitu, what can be the main idea of the sentence? Nah, seperti yang saya bilang, main idea itu selalu datang dari topik. Jika ingin membuat main idea, kita harus mengetahui topiknya. Setelah itu, kita membuat kalimat dari topik tersebut. Topiknya adalah lab safety regulation. Jika topiknya adalah lab safety regulation, berarti berdasarkan penjelasan saya mengenai paragraf 1, 2, dan 3 tadi, berarti kita bisa membuat kalimatnya seperti ini. There are several safety regulation steps need to be followed in the lab. Nah, ada beberapa langkah-langkah untuk menjaga keamanan yang perlu diikuti di dalam lab. Untuk paragraf pertama dia menyebutkan harus ada printed atau listed regulation yang bisa dilihat oleh semua orang dan instrukturnya. Yang kedua dia menyebutkan safety protection yang harus ada di dalam setiap lab, dan yang ketiga dia menyebutkan mengenai act of protection, tindakan-tindakan dari proteksi yang harus dilakukan di dalam